Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Billy Aufa Rafiki dengan NIM 21091006 dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan proses administrasi pendidikan. Yang pertama, pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah serangkaian proses kolaborasi sekelompok orang yang memiliki peran dalam bidang pendidikan dan penggunaan seluruh sumber daya pendidikan potensial baik secara material dan mental secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan bersama yang ditetapkan dengan efektif dan efisien. Administrasi memiliki dua pengertian secara sempit dan pengertian secara luas. Administrasi dalam arti sempit adalah tata usaha yang meliputi rangkaian-rangkaian pekerjaan yang terdiri dari tulis-menulis, mengetik, catat-mencatat, korespondensi, kearsipan, dan sebagainya. Sementara administrasi secara luas menurut Sondang P. Siagian dalam Hasbi Allah dan Ihsan 2019 adalah keseluruhan proses kerjasama yang melibatkan dua orang atau lebih yang didasarkan atas kesepakatan tertentu untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu proses dalam administrasi pendidikan. Pada materi ini terdapat dua poin. Yang pertama, definisi proses dalam administrasi. Yang kedua, proses-proses dalam administrasi pendidikan. Definisi administrasi pendidikan yang terangkum dari berbagai aspek yaitu administrasi pendidikan mempunyai pengertian kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan. Administrasi pendidikan mengandung pengertian proses untuk mencapai tujuan pendidikan. Administrasi dapat dilihat dengan kerangka berpikir sistem. Administrasi pendidikan juga dapat dilihat dari segi manajemen. Administrasi pendidikan juga dapat dilihat dari segi kepemimpinan. Administrasi pendidikan juga dapat dilihat dari proses pengambilan keputusan. Administrasi pendidikan juga dapat dilihat dari segi komunikasi. Administrasi sering diartikan dalam pengertian yang sempit, yaitu kegiatan ketatausahaan. Proses-proses dalam administrasi pendidikan. Proses administrasi pendidikan adalah proses mengimplementasikan fungsi administrasi atau manajemen pendidikan itu sendiri sehingga pengimplementasian fungsi administrasi tersebut berimplikasi terkelolanya sumber daya pendidikan itu sendiri dan tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Proses administrasi pendidikan terdiri dari tiga fungsi dasar, yaitu perencanaan atau planning, implementasi, dan pengendalian atau directing. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan pada hakikatnya merupakan proses yang rasional dalam arti aktivitas yang terorganisir, dipusatkan pada tujuan sosial dan rancangan konsep yang disusun oleh kelompok ahli. Definisi perencanaan menurut beberapa ahli. Perencanaan adalah proses pemilihan dan penetapan tujuan, strategi, metode anggaran, dan standar atau tolak ukur keberhasilan untuk kegiatan. Menurut Nawawi tahun 2003. Selanjutnya, perencanaan adalah proses pemilihan dan pengembangan dari tindakan yang paling baik dan menguntungkan untuk mencapai tujuan. Siagian 2004. Menurut Handoko 2012 menjelaskan bahwa manfaat perencanaan sebagai berikut, yaitu membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan, membantu dalam kristalisasi persesuaian pada masalah-masalah utama, memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi lebih jelas, membantu penetapan tanggung jawab lebih berat, memberikan cara pemberian pemerintah untuk beroperasi, memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi, membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami. Dimensi-dimensi yang berkenaan dengan perencanaan yaitu significance, tingkat kebermaknaan yang bergantung dari kepentingan sosial dan tujuan pendidikan, visibility, kelayakan teknis dan perkiraan biaya, relevance, konsep relevan dalam implementasi rencana, definitiveness, penggunaan teknik simulasi dalam proses implementasi rencana, parsimoniousness, perencanaan haruslah digambarkan dengan sederhana, adaptability, perencanaan harus dinamis dan dapat berubah sesuai informasi sebagai umpan balik sistem, monitoring, pengawasan untuk menjamin berbagai komponen rencana secara efektif, subject matter, pokok pembahasan yang akan direncanakan menurut Saud dan Samsudin 2011. Selanjutnya, tahap penyusunan perencanaan pendidikan menurut Bang Hart and Trull dalam tahun 2011. Di antaranya, tahap need assessment, yaitu melakukan kajian terhadap beragam kebutuhan atau tafsiran. Tahap formulation of goals and objective, yaitu perumusan tujuan dan
sasaran perencanaan yang hendak dicapai. Tahap policy and priority setting, yaitu merancang tentang rumusan prioritas kebijakan apa yang akan dilaksanakan. Tahap program and project formulation, yaitu rumusan program dan proyek pelaksanaan kegiatan. Tahap feasibility testing, yaitu dilakukan uji kelayakan tentang beragam sumber daya internal, eksternal, sumber daya manusia atau material. Tahap plan implementation, yaitu tahap pelaksanaan perencanaan. Tahap evaluation and revisi for future plan, yaitu kegiatan untuk menilai atau mengevaluasi tingkat keberhasilan pelaksanaan program atau pencapaian. Poin selanjutnya dari fungsi dasar administrasi pendidikan, yaitu implementing. Pertama, pengorganisasian atau organizing. Menurut Soehendi dan Sasangka 2014, pengorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumber daya fisik lain yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta mencapai tujuan. Ada 4 komponen nyata dari pengorganisasian, dan komponen-komponen itu dapat disingkat menjadi WORK, yang berarti Work, Employees, Relationship, and Environment. Pekerjaan, pegawai-pegawai, hubungan-hubungan, dan lingkungan. Prinsip-prinsip berkenaan dengan proses pengorganisasian dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, prinsip kepemimpinan. Kedua, prinsip kekuasaan. Yang ketiga, prinsip rantai komando. Yang keempat, prinsip spesialisasi. Dan yang kelima, prinsip pendekatan. Lalu, ada proses pengorganisasian. Yang pertama, merefleksikan rencana dan tujuan. Yang kedua, menetapkan tugas-tugas utama. Yang ketiga, membagi tugas utama menjadi subtugas. Yang keempat, mengalokasikan sumber daya untuk tugas tersebut. Dan yang kelima, evaluasi dan perbaikan. Poin kedua dari implementing adalah pengarahan atau directing. Pengarahan adalah penjelasan, petunjuk, bimbingan, serta pertimbangan terhadap para personal pendidikan yang terlibat, baik yang berada dalam jabatan struktural ataupun fungsional, agar pelaksanaan tugas di bidangnya masing-masing dapat berjalan dengan lancar dan tidak menyimpang dari garis program yang telah ditetapkan. Sebagai sistem sosial, organisasi harus mempunyai paling tidak 4 perangkat. Yang pertama, organisasi harus mempunyai philosophies goals. Yang kedua, organisasi harus mempunyai struktur hierarki tugas. Yang ketiga, organisasi harus mempunyai sistem operasional. Yang keempat, organisasi harus mempunyai sistem evaluasi yang dapat menilai keberhasilan pencapaian tujuan. Pemimpin hendaknya memiliki beberapa hal proses pengarahan dalam organisasi. Yang pertama, cara pemimpin. Yang kedua, kemampuan memotivasi. Yang ketiga, kemampuan berkomunikasi. Poin ketiga dari fungsi dasar proses administrasi pendidikan adalah pengendalian atau controlling. Pengendalian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengikuti perkembangan atau proses pelaksanaan suatu kegiatan agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana. Ditinjau dari sistem pelaksanaannya, pengendalian dapat diklasifikasikan menjadi pengendalian umpan balik, pengendalian umpan maju, sistem pencegahan. Proses pengendalian terdiri atas 3 langkah yang meliputi mengukur kinerja sebenarnya, membandingkan kinerja sebenarnya dengan standar, dan mengambil tindakan manajerial untuk membetulkan penyimpangan atau standar yang tidak memadai. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.